sekitar 1000 tahun setelah shio ini eksis, baru nongol si kucing di Tiongkok. Total ada 12 hewan dalam shio. Diceritain kalau di masa itu, kucing sama tikus itu bestian. Guys, kamu pasti tahu soal shio dong? Tiap tahun, shio pasti ganti-ganti nih. Tapi ikutinnya bukan tahun kalender Masehi loh, kalender lunar yang diikutin. Jadi misalnya nih, di tahun 2025 ini dari tanggal 1 sampai 24 Januari 2025, shio-nya masih naga kayu. Pas Imlek 29 Januari 2025, sampai sehari sebelum Imlek di tahun 2026, shio-nya ini ular kayu. Hewan-hewan yang ada pada shio ini tuh nggak random, ada urutan tersendiri. Total ada 12 hewan dalam shio. Urutannya itu tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan yang terakhir babi. Mungkin kamu udah tahu ya, shio itu hewannya apa-apa aja. Tapi pernah terbersit nggak sih? Kok 12 hewan itu yang terpilih? Terus kok kayak random banget sih hewan-hewannya? Pakai jalur ordal apa gimana? Terus juga kok ada shio kucing nih? Aneh banget. Padahal kucing yang cute itu kan fansnya banyak. Nah, kali ini Mbak Em mau bahas soal kenapa hewan-hewan itu yang terpilih dan juga kenapa nggak ada shio kucing nih. So, kepercayaan mengenai shio ini sendiri pertama kali muncul pas periode Chanpo pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan baru secara resmi diidentifikasi pada masanya dinasti Han. Sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai tahun 9 Masehi. Tentunya cerita mengenai kenapa kucing itu nggak masuk dalam jajaran shio ini beragam. Tapi yang paling populer ada dua versi. Versi pertamanya, Kaisar Langit tuh mutusin harus ada cara buat mengukur waktu. Jadi dia bilang ke para hewan, kalau dia itu bakal ngadain perlombaan. 12 hewan pertama yang tiba di garis finish bakalan dikasih hadiah. Hadiahnya berupa tahun yang didasarkan dari hewan tersebut. Nah, tugasnya para hewan, mereka harus berlomba menyeberangi sebuah sungai yang besar. Kalau ngeliat dari lombanya, harusnya kucing menang kan? Soalnya kan kucing gesit nih, wong kalau nyolong makan aja saset-saset banget kan? Plot twistnya, diceritain kalau di masa itu, kucing sama tikus itu bestian. So, si kucing sama si tikus ini janjian nih buat ketemu dan ikut perlombaan bareng-bareng. Si kucing yang demen banget bobo ini bilang ke tikus, "Kus, bangunin dong di hari H," gitu. Takut bablas bobonya sama kesiangan. Tapi si tikus malah nggak ngebangunin si kucing di hari H lombanya. Alasan si tikus nggak ngebangunin si kucing juga variasi. Ada yang bilang si tikus itu emang sengaja pergi diam-diam tanpa bangunin si kucing. Tapi ada juga yang bilang kalau si tikus tuh terlalu fokus mikirin strategi buat bisa menang. That's why dia kelupaan buat bangunin si kucing. Akhirnya, si kucing ini beneran bangun kesiangan di hari H-nya dan gak ikut lomba yang diadain sama si Kaisar Langit. Ini juga yang jadi cerita awal mula kenapa kucing sama tikus jadi gak akur nih. Kayak kartun Tom and Jerry aja berantem mulu. Nah, kalau versi keduanya, sebenarnya awalnya sama aja sih. Si Kaisar Langit ngadain lomba nyebrangin sungai buat para hewan. Dan rulesnya juga masih sama. 12 hewan pertama yang sampai di garis finish jadi pemenang. Terus hadiahnya juga sama. Yang beda, kali ini si kucing ikut lombanya. Nah, si kucing sama tikus yang bestian ini sebenarnya nggak pede. Soalnya mereka nggak jago berenang. Gimana caranya nyebrangin sungai besar? Jadi mereka tanya si kebo. "Kebo, boleh nggak nih numpang di punggung kamu buat nyebrangin sungai besar itu?" Si kebo yang baik hati dan suka menolong ini tentu bilang boleh. Jadi si kucing sama si tikus dibantuin sama si kebo buat nyebrang sungai. Plot twistnya nih, pas si kebo lagi ngebawa kucing sama tikus ini udah mau nyampe di ujung sungai dekat garis finish itu, si tikus dorong si kucing jatuh ke sungai. Nah, ini yang jadi cerita asal muasal lain. Kenapa si kucing sama tikus tuh nggak bisa akur? Gara-gara si kucing dicemplungin sama tikus ke sungai. Ya, alhasil sekarang tuh kucing jadi benci sama air dan gak bisa maafin si tikus yang udah nyabotase dia. Meanwhile, si tikus yang udah dorong jatuh si kucing itu gitu sampai di ujung sungai, langsung syung loncat turun dari si kebo. Dia tuh mau buru-buru jadi hewan pertama yang sampai. So ya, si tikus beneran nih jadi hewan pertama yang menang. Si kebo jadinya di urutan kedua. Nextnya, gak lama dari mereka berdua sampai, si harimau juga sampai nih buat nempatin urutan ketiga. Dia sampainya lebih lama karena dibilang tuh sungainya tuh arusnya lumayan. Terus urutan yang keempat yang tiba si kelinci. Kelinci ini pinter, dia nggak berenang. Soalnya dia tahu dia tuh nggak bisa lawan arus sungai. Jadi si kelinci ini ngelompatin batu-batuan dari ujung satu ke ujung sungai lainnya buat sampai ke garis finish. Kelima ada si naga. Bingung kan?
Padahal kan si naga ini bisa terbang aja langsung gitu, nyebrangin sungainya. Nggak ada halangan gitu, gampang banget lah buat dia, easy peasy lemon squeezy. Tapi ternyata si naga ini sempat beberapa kali berhenti dulu buat ngebantuin hewan lainnya. Terus sejauh mata memandang nih, kelihatan nih si kuda udah mau nyampe di posisi keenam. Tahu-tahu udah pas mau sampai, ada ular nyelonong lewat di antara kaki kuda. Si kuda kaget sampai mundur ke belakang. So si ular duluan yang nyampe di posisi keenam. Nextnya, muncul rakit yang berisi kambing, monyet, sama ayam yang bekerja sama buat nyebrangin sungai. Ayam ketemu rakitnya. Monyet sama kambing bekerja sama buat narik rakit ini ke sungai, jadi mereka bisa naik. Mereka ngedayung rakit itu bersama-sama buat sampai di ujung sungai. Jadilah, kambing nempatin urutan ke-8, monyet ke-9, dan ayam ke-10. Hewan yang tiba berikutnya itu anjing. Sebenarnya anjing ini tuh jago berenang, tapi dia malah keasikan main air, jadinya dia nempatin posisi ke-11. Yang terakhir, sampailah si babi. Si oing-oing ini di tengah jalan ngerasa lapar, jadi dia berhenti makan dulu. Dia malah bablas ketiduran. Gitu bangun, dia langsung lanjut nyebrangin sungainya dan nempatin posisi ke-12. Nah jadinya, sio-sio ini ngikutin hasil dari perlombaan tersebut. Dimulai dari tikus dan diakhiri oleh babi. Setelah babi, urutannya bakal diulang lagi dari awal, terus aja diulang-ulang begitu. Jadi kalau Mbak M rekap lagi ya, urutan dari sio itu tikus, kebo, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Gimana? Udah tahu kan sekarang legenda dari terbentuknya 12 sio ini? Dan kenapa si kucing tuh nggak ada di sio? Mbak M mau tambah satu lagi nih, di luar dari legenda yang udah Mbak M ceritain, ada yang bilang juga kalau kucing itu emang sebenarnya nggak ada di mitologi Tiongkok kuno. Soalnya, kucing ini sendiri baru muncul di Tiongkok pas era Kaisar Ming, yaitu sekitar tahun 57-75 Masehi. Sebelumnya kucing ini cuma terkenal di Mesir, yang berarti sekitar 1000 tahun setelah sio ini eksis baru nongol si kucing di Tiongkok. Makanya nggak ada kucing di sio ini. Nah, kalau kamu tahu sio kamu apa? Konon dibilang, sio kamu itu tuh bisa mempengaruhi personality kamu juga loh. Gimana? Menurut kamu bener gak nih personality kamu tuh terpengaruh dari sio? Terus versi mana nih yang lebih dipercaya atau lebih make sense? Share jawaban kamu di komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!